menyanyikan lagu wajib. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik anak-anak, kita tetap berdiri. Sebelum kita mulai kegiatan kita belajar hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta anak Farah bisa ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ibu akan membagikan kertas ini, anak-anak tulis, kemudian kita bisa tempel di tempat yang sudah tersedia. Anak-anak, ada yang sudah tulis kesepakatan kita hari ini? Sudah, Ibu. Ya, sekarang anak Farah bisa baca. 1. Menghormati guru. 2. Jangan ribut. 3. Mendengar penjelasan guru. 4. Jangan makan di kelas. Oke, baik. Sekarang anak Farah bisa tempel di tempat yang sudah ada. Anak Nabila. 1. Jangan ribut. 2. Jangan makan di kelas. Tempel. 1. Tidak boleh keluar masuk. Tempel. Anak Fani. 1. Jangan ribut saat ibu mengajar. 2. Jangan ribut. Oke. Asifah. 1. Jangan makan di kelas. Anak Olive. 1. Jangan ribut. 2. Fokus. 3. Tertib. Oke. Sekarang tempel sudah. Ya, baik anak-anak. Kesepakatan kelas yang kita sudah buat, berarti kita harus sepakati bahwa ada beberapa kesepakatan hari ini. Ibu bisa menyimpulkan bahwa anak-anak harus fokus. Yang pertama. Yang kedua, tidak ribut. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk. Dan yang keempat itu, jangan makan saat ibu ajar. Ya. Yang berikut, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Sudah siap? Sudah, Ibu. Ya. Dari tadi malam kita hujan ya, sampai dengan hari ini masih juga kelihatannya mendung. Bagaimana anak-anak rasakan udara di pagi hari ini? Dingin. Ya? Dingin. Iya, memang udara kita sangat dingin hari ini. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Tujuan pembelajaran hari ini ya, Ibu ulang sekali lagi, konten materi kita hari ini yaitu tentang panca indera. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan lima panca indera. Dan yang kedua,
Jadi materi kita hari ini tentang apa? Panca indera. Tentang apa? Panca indera. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 5 panca indera dan menyebutkan masing-masing fungsi dari panca indera. Anak-anak pernah dengar kata panca indera? Pernah. Kalau begitu, panca indera itu seperti apa? Hidung, mulut, mata, telinga. Oh, mata, hidung, mulut, telinga. Ya. Kulit. Nah, yang anak-anak sebut tadi itu benar. Nah, sekarang panca indera itu adalah alat indera yang ada pada tubuh manusia yang menerima rangsangan dan bisa merespon dari lingkungan sekitar. Panca indera itu adalah alat indera pada tubuh manusia yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Dengan adanya panca indera, kita bisa mengetahui sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Supaya pembelajaran kita hari ini lebih menarik, anak-anak, ibu ada sediakan video pembelajaran yang anak-anak akan nonton. Baik, sekarang anak-anak akan menonton video. Ibu minta perhatikan baik-baik supaya anak-anak sebentar bisa menjawab soal-soal sesuai dengan video yang ibu sudah siapkan.
Anak-anak bisa tulis kalau memang rasanya penting, tulis. Harus dengar ya. Yang penting bisa catat. Lihat baik-baik. Itu adalah fungsi kulit. Ya, itu hidung sudah.
Yaitu lidah ya. Perhatikan itu adalah fungsi lidah. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menonton video ya. Jadi video tadi tentang kelima panca indera yang ada pada tubuh manusia dan fungsinya masing-masing. Anak-anak tentu sudah ingat toh fungsi dari masing-masing panca indera. Ya. Sekarang Ibu akan bagikan tugas kelompok yang anak-anak harus kerjakan. Tapi apa-apa yang Ibu nilai saat kamu mengerjakan, ingat yang pertama itu adalah kerjasama dari anggota kelompok. Kemudian yang kedua itu keaktifan. Yang ketiga itu tanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah hasil yang Ibu mau lihat. Sekarang anak-anak, Ibu akan bagi 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 3 orang. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ingat apa-apa yang Ibu akan nilai tadi? Ini untuk kelompok 1. Kamu lihat soalnya baik-baik. Di sini ada gambar. Ya. Ada gambar 5 indera. Dan anak-anak bisa lihat, lalu lihat kata-kata yang di samping itu, lalu kamu hubungkan. Kira-kira lidah itu untuk apa? Lalu mata itu untuk apa? Telinga itu untuk apa? Lalu gambar manusia ini adalah kulit, yang dia ini tunjukkan kulitnya. Berarti kulitnya itu untuk apa? Lalu hidung untuk apa? Nah sekarang ada di lembar belakang ini
Ada yang sudah? Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Kalau sudah selesai, saatnya Ibu akan beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk semua maju ke depan dan melaporkan hasil diskusi. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ayo kelompok 1. Fungsi mata adalah untuk melihat orang. Fungsi telinga adalah untuk mendengar orang bernyanyi dan menghias perhiasan. Fungsi hidung adalah untuk mencium bau dan sebagai alat pernapasan. Fungsi lidah untuk merasa dan membolak-balik makanan. Fungsi kulit adalah untuk meraba. Teman-teman, ada yang mau menanggapi hasil diskusi kami? Bagaimana kelompok 2 yang mau menanggapi dari hasil kelompok 1? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil diskusi. Kita berikan tepuk tangan. Kelompok 1 dipersilakan duduk kembali dan tugasnya bisa dikumpulkan kepada Ibu. Ibu persilakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya.
Fungsi telinga adalah mendengar suara atau menerima bunyi. Fungsi hidung adalah mencium aroma atau alat pernapasan. Fungsi lidah adalah pengecap rasa dan membolak-balik makanan. Fungsi kulit adalah peraba atau pengaturan suhu tubuh. Teman-teman, ada yang soal kami ada yang kalian tanggapi? Bagaimana, ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah melaporkan hasil diskusi. Kita berikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang waktunya Ibu akan melihat lagi hasil dari anak-anak. Dari hasil yang anak-anak lihat, Ibu sudah lihat tadi, dari kerjasamanya, dari keaktifan, dari tanggung jawab, dan hasilnya ini, kelompok 1, kerjasamanya itu mendapat nilai 85. Lalu keaktifan dari setiap anggota kelompok itu mendapat nilai 80. Nilai tanggung jawab dari masing-masing kelompok 1 itu 80. Lalu hasilnya itu 80. Kita berikan tepuk tangan. Ya, yang berikut untuk kelompok 2. Kelompok 2 nilainya kerjasamanya itu 80. Keaktifan juga 80, tanggung jawab juga 80, hasilnya 80. Kita berikan tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan banyak tentang fungsi dari masing-masing panca indera. Anak-anak, ada yang belum mengerti tentang panca indera? Sudah, Ibu. Semuanya sudah ingat tentang fungsi-fungsi panca indera? Sudah, Ibu. Ya. Kalau begitu, anak-anak bisa mengulang kembali 5 indera yang sudah anak-anak dengar tadi. Ya. Kalau bisa, Ibu minta Olive berdiri, sebutkan kelima indera. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 lidah, 5 kulit. Ya, tepuk tangan untuk Olive. Ya, sekarang untuk anak Nabila. Yuk. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 lidah, 5 kulit. Ya, oke. Baik. Terima kasih untuk anak Nabila. Kembali duduk. Aulia, berdiri. Sebutkan kelima indera yang tadi Aulia sudah dengar. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 lidah, 5 kulit. Iya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren.
sudah siapkan gambar. Anak-anak, ini gambar apa? Mata. Ya, tahu fungsi mata? Tahu. Fungsi mata itu untuk Melihat. apalagi selain melihat, masih ada fungsi yang lain. Kira-kira anak-anak bisa sebutkan fungsi mata itu untuk apa? Ya, tadi fungsinya untuk melihat ya. Ya, dengan mata kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dengan mata kita bisa membaca. Benar atau tidak? Benar. Ya. Dengan mata kita bisa mempelajari berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Benar atau tidak? Benar. Ya. Jadi fungsi mata itu sebagai alat penglihat. Ya toh? Ya. Kemudian yang berikut adalah gambar yang ibu sudah siapkan ini. Gambar apa? Telinga. Telinga itu adalah alat indera pada manusia untuk Mendengar. mendengar apa-apa saja. Selain alat pendengar, telinga juga berfungsi untuk mempercantik diri ya pada wanita. Biasanya pakai anting di sini. Lalu telinga itu, ingat-ingat baik-baik anak-anak, telinga itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pendengar dan alat keseimbangan tubuh. Yang berikut, gambar apa ini? Hidung. Gambar apa? Hidung. Semua kita punya hidung Punya. atau ada anak yang tidak punya hidung? Ya, semua kita punya hidung. Hidung itu adalah apa? Indra kecium. Ya, adalah indera pencium. Indera pencium. Lalu yang berfungsi untuk apa selain itu? Bernapas. Kita bernapas menggunakan hidung. Di dalam hidung kita ada tumbuh bulu-bulu halus. Itu untuk apa? Untuk bernapas. Untuk Bernapas. bernapas. Hidung untuk bernapas. Bulu-bulu halusnya itu untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Apa? Iya. Udara yang masuknya ke hidung. Ya, baik itu adalah fungsi telinga. Baik, sekarang yang berikut adalah panca indera yang namanya lidah. Lidah itu fungsinya untuk apa? Untuk mengecap. Ya, pengecap Rasa. Kira-kira rasa itu rasa apa saja? Manis. Asin. Asam. Pahit. Jadi lidah itu adalah pengecap rasa. Rasa asin, manis, pahit, dan asam. Selain itu, fungsi lidah juga ada yang lain. Selain pengecap rasa. Ayo, apa lagi? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan jelas. Kemudian, lidah itu kita bisa membolak-balik makanan. Kemudian yang berikut, pembentuk huruf. Ya. Benar tidak? Benar. Di antara kita yang ada yang tidak punya lidah? Ya. Hari ini kita bisa berbicara
kulit. Fungsi kulit. Ayo. Fungsi kulit. Kulit itu adalah alat indera peraba. Dengan kulit kita bisa mengetahui bentuk yang kasar, yang halus. Ya. Kemudian kulit juga itu tempat untuk apa? Mengeluarkan apa dari tubuh kita? Iya, berarti anak-anak tadi simak videonya dengan benar. Ya, kemudian selain itu mengeluarkan keringat apa lagi? Kulit juga tempat penimbun lemak. Kulit itu adalah bagian yang paling luar dari tubuh manusia. Baik. Sudah ingat semua dari 5 indera pada tubuh manusia? Sudah. Sudah ingat fungsinya masing-masing? Sudah. Jadi kelima indera itu punya fungsinya masing-masing. Dengan adanya 5 indera, kita bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang kita bisa rasakan. Bisa ingat? Bisa. Nah sekarang anak-anak siapkan alat tulisnya masing-masing. Sekarang waktunya kita adalah uji pemahaman. Jadi tadi kita kerjanya secara kelompok. Nah sekarang kita kerjanya masing-masing. Dan ini ibu akan mengetahui nilai anak-anak dari hasil yang anak-anak dapati hari ini. Ibu akan bagikan soal, lalu anak-anak kerjakan. Ibu ingatkan sekali lagi, tulis huruf yang jelas. Soal. Ya, masing-masing. Ini bukan secara kelompok. Tulis yang rapi, jangan kurang huruf. Baca baik-baik soal. Tulis yang rapi, hurufnya harus jelas, tidak boleh coret.
Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu. Baca soal berulang kali. Waktu masih lama sih, Pak. Nomor 2. Nomor 1, baca lagi.
Setelah tulis, baca kembali. Supaya masih ada huruf yang kurang, bisa kamu lengkapi kembali. Kurangi coret-coretan.
Yang sudah bisa kumpul. Ya, baik anak-anak. Ibu sudah memeriksa semua hasil pekerjaan. Setelah ibu baca nilai, anak-anak bisa mengambil hasil pekerjaannya. Anak Farah mendapat nilai 95. Kita berikan tepuk tangan. Anak Asifa mendapat nilai 75. Nabila Nur Komalia mendapat nilai 85. Vanessa Isa mendapat nilai 80. Anak Olive mendapat nilai 95. Anak Aulia mendapat nilai 80. Jadi, baik anak-anak, dari melihat hasil yang anak-anak peroleh, ibu bisa menyimpulkan bahwa hari ini anak-anakku bisa belajar dengan tuntas. Mari kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Ya. Baik anak-anak, ibu ingatkan sekali lagi bahwa hari ini materi kita yaitu tentang panca indera. Jadi ingat baik-baik, panca indera itu apa? Panca indera itu adalah alat indera yang ada pada tubuh manusia untuk menerima dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Apa-apa saja alat indera itu? 1. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Oke, baik. Jadi anak-anak
diikuti dengan uji pemahaman. Ya. Jadi refleksi dari anak-anak ibu sudah pahami. Nah, sekali lagi anak-anak suka tidak dengan metode yang ibu berikan hari ini? Ayo. Suka. Senang? Senang. Atau ada anak-anak yang merasa sedih hari ini? Tidak. Benar? Benar. Ya, pastinya anak-anak bahagia ya? Iya, Ibu. Apa pesan anak-anak untuk ibu? Ada? Ada. Apa itu? Dengan pembelajaran yang seperti ini, apakah tingkatkan atau bagaimana? Ya, ya baik. Anak-anak, sebelum kita pulang, ibu akan memberikan soal untuk anak bisa kerja di rumah. Jadi anak-anak bisa siapkan alat tulisnya dan mencatat soal yang ibu tulis di papan tulis. Ini soal PR. Catat di buku masing-masing. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Jadi itu PR untuk kerja di rumah ya. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita pulang, kita berdiri dulu untuk berdoa. Anak Farah bisa pimpin kita dalam doa. Sikap berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk anak Farah yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang,